Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat setia Misteri Dua Kehidupan. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu MDK. Dan apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat. Dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rizkinya. Dan mohon maaf buat teman-teman jika suara saya kurang enak didengar. Karena badan saya sedikit kurang fit. Tapi ingin tetap menghibur teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke cerita. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita dari Ndai Khalifah, yaitu tentang pendakian di Gunung Merapi. Bagaimana kisahnya? Silahkan simak videonya sampai habis. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan juga aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kami. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendengarkan cerita ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Tiga hari sebelum kejadian tersebut, aku dengan 4 temanku, Nopeng, Uncu, Firman, dan Iwan, yang juga tergabung dalam Sispala, berencana akan mendaki Gunung Merapi. Gunung yang memiliki ketinggian 2891 mdpl. Gunung Merapi ini adalah gunung kedua yang ingin kudaki setelah berhasil mendaki Gunung Gede Pangrango dan juga Gunung Semeru yang rutenya cukup berat dari Gunung Merapi. Segala persiapan untuk mendaki pun mulai dikumpulkan. Hingga tibalah harinya kami berangkat dari rumah ketika matahari mulai terbenam, dengan naik bus menuju Kota Baru yang berjarak sekitar 3 jam perjalanan, rute normal untuk mendaki Gunung Merapi. Setelah tiba di Kota Baru, udara di sana begitu dingin yang mulai menusuk tulang. Akhirnya kami makan dulu untuk mengumpulkan energi dan dilanjutkan dengan sholat Isya di Masjid Kota Baru. Sesudah sholat kami mulai melakukan pendakian. Baru 15 menit perjalanan, salah satu temanku menanyakan kacamata yang kukenakan. Dan aku baru sadar kalau kacamata itu tertinggal di masjid tempat kami sholat tadi. Mau balik lagi, tapi sudah terlanjur di perjalanan. Ya sudahlah. Perjalanan pun akhirnya dilanjutkan. Kami juga mendaftarkan nama di pos pesanggerahan, tempat memulai pendakian gunung tersebut, sekaligus membayar retribusi kepada penjaga pos. Setelah pendaftaran selesai, kami pun melanjutkan perjalanan lagi. Sebenarnya sudah banyak hal aneh yang terjadi dalam perjalanan tersebut. Ketika aku berada di barisan belakang, seperti ada suara-suara yang berisik di belakangku. Dan setiap aku menoleh ke belakang, tak ada apa-apa. Dan hal tersebut juga dirasakan temanku Firman, dan dia langsung menemaniku berjalan beriringan di posisi belakang. Ketika menempuh jalur sempit, dia yang menggantikan posisiku di belakang. Temanku ini mempunyai kelebihan seperti indera keenam, tapi dia tidak membahasnya dalam perjalanan tersebut. Matahari pagi mulai bersinar. Kami sudah sampai di batas vegetasi atau cadas. Puncak Merapi pun sudah mulai kelihatan. Iwan dan aku yang pertama sampai di batas vegetasi tersebut, disusul oleh Nopeng, Firman, dan Uncu, yang selama di perjalanan aku terus perang mulut dengan mereka. Kami pun beristirahat masak, makan, dan ngopi sembari sebat untuk mengisi energi. Aku sendiri saat itu merasa tidak bisa mengontrol emosiku. Aku lupa penyebabnya, hingga aku membuang salah satu periuk yang kami gunakan untuk memasak.
Kemudian membawa tas sandang yang agak kosong karena perlengkapan logistik kami sudah dikeluarkan semuanya. Aku membawa beberapa batang rokok. Kukatakan pada keempat temanku kalau aku mau langsung ke puncaknya. Aku mulai menapaki jalan yang kurang lebih setengah jam menuju puncak Merapi. Kemudian terdengar suara Nopeng memanggilku. "Dai, aku ikutlah." "Tai lah, kau pergi sendiri-sendiri aja." Aku pun lalu menjawab, "Shh, mulutmu Peng, ini di gunung, jaga mulutmu." "Astagfirullah," Nopeng menjawab sambil menutup mulutnya. Dia pun kemudian menyusulku yang baru setengah jalan menuju puncak Merapi. Singkat cerita, kami tiba di kawasan puncak Merapi tersebut. Aku takjub dan bahagia. Hilang segala penat, letih setelah berjalan hampir 10 jam. Aku melihat ada tugu salah satu seorang pendaki yang meninggal di Gunung Merapi. Abel Tasman. Ya, itu namanya. Menurut cerita dari pendaki-pendaki lain, dia meninggal karena menyelamatkan seseorang yang terjebak di kawah gunung tersebut. Secara refleks, aku mencium tugu tersebut. Banyak pendaki-pendaki lain yang tersenyum kecil melihat ekspresi berlebihanku saat itu. Akhirnya, aku dan Nopeng berjalan-jalan mengitari puncak yang banyak kawah-kawah hingga menuju puncak Merapi, salah satu puncak yang top di Gunung Merapi. Beberapa menit kami di atas puncak sambil menikmati suasana puncak Merapi. Sejauh mata memandang, terdampar permadani hijau. Betul-betul menyenangkan. Setelah menghabiskan sebatang rokok, aku dan Nopeng melanjutkan perjalanan ke ladang bunga abadi, yaitu bunga Edelweiss. Disinilah awal kisah nyata yang membuktikan bahwa Tuhan punya rencana sendiri terhadap kami berdua. Kami mulai menuruni puncak Merapi dan menuju ladang Edelweiss, tumbuhan bunga abadi yang tumbuh di kawasan puncak gunung, dan setiap gunung menampilkan bentuk dan punya ciri khas masing-masing. Aku dan Nopeng dengan sigap dan penuh antusias memetik bunga abadi tersebut. Pada saat itu ada beberapa pendaki lainnya yang juga memetik bunga tersebut. Kami memetiknya seperti lupa waktu. Setiap mata memandang ke arah bunga tersebut terus memikat kami. "Peng, sudahlah, cuma tinggal ada kita doang yang ada di ladang ini," kataku pada Nopeng yang tetap semangat memetik bunga tersebut. Hingga bunga tersebut penuh, hampir setengah tas kami. Ketika kami ingin kembali turun, tiba-tiba turunlah kabut gelap yang membuat kami sulit mengingat jalan yang tadi kami lewati. Kami berputar di sekitaran kawasan puncak Gunung Merapi. Perasaanku mulai tidak enak. Nopeng yang berada paling depan sibuk berputar-putar mencari jalan keluar, dan aku yang berada di belakang memanggilnya untuk berhenti dan tenang. "Peng, berhenti dulu. Ayo kita berpikir dan menenangkan diri. Kita sedang panik saat ini, Peng." Nopeng pun akhirnya menunggu dan kami duduk terdiam. "Gimana selanjutnya, Dai?" Suara yang keluar dari mulut Nopeng. "Aku pun tak tahu. Kita coba duduk aja. Mudah-mudahan kabut ini cepat menghilang," jawabku pasrah. Kabut mulai hilang sedikit. Nopeng kembali memimpin perjalanan. Kami berputar mencari jalan untuk turun ke bawah. Sampai suatu ketika kami melihat sekelompok pendaki, jumlahnya aku lupa. Yang jelas mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan. Aku pun bertanya kepada mereka, "Pak, panggilan khas ala pendaki. Mau kemana?" "Kami juga lagi kehilangan arah," sambungku lagi. "Kami mau turun, Pak, lewat jalur Simabur. Kalau Bapak mau ikut,
boleh gabung bersama kami, tawarnya. Jalur Simabur merupakan jalur yang naik melewati daerah Simabur, Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Sementara kami naik lewat Kota Baru, daerah Padang Panjang. Kemudian aku menanyakan pendapat si Nopeng. Gimana, Peng? Kita gabung aja? Tanyaku. Nggak usah, Dai. Perasaanku tidak enak, jawab Nopeng yang berdiri di belakangku. Aku melihat ke kelompok pendaki tersebut. Aneh juga. Aku lihat satu persatu pendaki itu. Yang laki-laki seperti tersenyum-senyum, sementara yang perempuan menangis sesenggukan. Dan dengan berat hati, aku mengikuti keputusan Nopeng untuk tidak ikut bergabung turun gunung bersama kelompok pendaki tersebut. Dan akhirnya perjalanan mencari jalan keluar kembali dipimpin oleh Nopeng. Setelah kurang lebih 4 atau 5 jam. Aku tak bisa memberitahu waktu pastinya. Meski si Nopeng memakai jam, tapi aku dan dia pun tak ingat lagi perihal waktu karena panik. Nopeng menemukan satu jalan turun yang menyerupai jalan vegetasi seperti waktu kita naik tadi. Meskipun kami sadar bahwa itu bukan jalannya, tapi aku ikuti saja. Setelah penuh perjuangan dan beberapa kali aku terjatuh, kami tiba di sebuah jurang yang tidak begitu tinggi. Tapi tetap saja, kalau langsung lompat, kaki bisa cedera. Nopeng yang turun pertama kali berhasil sampai bawah. Dalam hatiku terbesit, kuat sekali anak ini. Aku bingung, tidak tahu mau turun lewat mana. Akhirnya Nopeng menunjukkan jalan mana yang harus kulewati. Di saat itu timbul keisengan Nopeng. Di dalam tas yang kami ambil ada tastel. Dia mengeluarkan tastel dan membiarkanku tergantung di bibir jurang. Dai, ku foto dulu kamu ya. Ayo senyumlah. Peng, sudahlah, tak usah bercanda. Kita udah hilang di gunung ini, kau masih sempat bercanda. Kalau nggak mau senyum, nggak ku pegangin kakimu supaya kau nggak bisa turun. Dan aku pun ikut saja kemauan si Nopeng dengan tersenyum kecut dengan gaya memelas. Dan aku pun dibantu turun sama si Nopeng. Kemudian gantian. Kini giliran dia yang meminta difoto olehku. Nah, sekarang gantian. Aku lagi yang kau foto dah. Lagi-lagi aku ikuti kemauannya. Dan sesi foto-foto pun selesai. Perjalanan pun dilanjutkan kembali. Berkali-kali kami temui jalan curam namun mampu kami lewati. Hingga kami bertemu lagi jurang yang ke bawahnya lumayan cukup tinggi. Nopeng yang pertama kali mencoba untuk turun berhasil melewati jurang tersebut. Aku terdiam. Kali ini sepertinya aku benar-benar tak mampu melewati jurang ini. Saat aku mencoba berpikir bagaimana caranya untuk turun. Ketika itu tepat di sebelah kananku, di sebuah pohon tinggi. Entah ilusi atau nyata, aku melihat sosok tubuh hitam. Awalnya aku tidak mengira kalau itu adalah sebangsa makhluk halus. Aku melihat ke arahnya. Kemudian dia berdiri. Aku menulis ini sambil bulu kuduku berdiri. Inilah alasanku mengubur kenangan ini dalam-dalam. Meskipun akhirnya ku coba untuk menulis ini, tidak lebih hanya karena ingin berbagi pengalaman. Nopeng yang awalnya senang karena mendengar informasiku bahwa ada orang di sana. Peng, ada orang di atas pohon. Tingginya sama seperti manusia normal. Ya udah, panggil Dai. Belum selesai dia menyuruhku memanggil. Aku langsung melanjutkan. Peng, badannya hitam semua. Dia menunjuk-nunjukku, seolah-olah ingin menyuruhku berbalik arah. Nopeng langsung menjawab.
"Dai, jangan dengarkan orang itu. Turunlah kau segera. Dia bukan makhluk baik." Di tengah kepanikanku, aku tidak tahu mau turun dari mana, Peng. "Cepatlah, dia mau turun seperti ingin menyusul kita. Dia marah, Peng," tambahku lagi. Nopeng yang sudah di bawah tak bisa melihat makhluk hitam tersebut, dan dia langsung menjawab, "Lewat sini, Dai." Jalan yang ditunjuk Nopeng, di sisi kiri jurang tersebut ada rumput dan tanaman yang tumbuh menjalar ke bawah. Tanpa pikir-pikir lagi, aku nekat turun, melewati jalan yang ditunjukkan Nopeng tersebut. Karena gravitasi, aku meluncur turun dengan tangan yang terus berpegang pada tanaman yang menjalar tersebut. Entah bagaimana kejadiannya, posisiku langsung terbalik. Kepalaku arah ke bawah dan kakiku ke atas. Nopeng dengan sigap menyambutku, dan sampailah aku di bawah dengan tangan lecet dan seluruh tubuhku dipenuhi tanah dan juga rerumputan yang menempel di tubuhku. "Syukurlah kau masih selamat," kata si Nopeng. "Ayo kita lanjutkan perjalanan ini," kata Nopeng yang langsung berjalan di depanku. Aku pun mengingatnya. Tak lama berjalan, lagi-lagi kami bertemu jurang. Kali ini Nopeng mencoba turun ke bawah untuk melihat kondisi jurang tersebut. Kemudian Nopeng kembali sambil mengucapkan ayat kursi.